Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai matrik penilaian LED dan DKPS untuk program sarjana di lingkup Lamdik. Nah, teman-teman nanti bisa mengunduh filenya untuk matrik ini ada di buku 4 ya, panduan dan matrik penilaian. Nah, kemudian di dalam buku 4 ini yang dibahas pertama itu panduan penilaiannya dulu ya di bab 1, di mana di sini dijelaskan bahwa ada 65 elemen penilaian ya, di mana terdiri dari 3 kategori input, proses, dan output, dan pembagian masing-masing elemen itu seperti ini. Jadi di Lamdik itu ada 9 kriteria, seperti instrumen sebelumnya juga 9, tetapi pembagiannya agak berbeda, yaitu yang kriteria 9 ini yang tadinya keluaran dan capaian, sekarang diubah menjadi penjaminan mutu. Jadi khusus penjaminan mutu itu dibahas di kriteria 9. Yang lain sama gitu ya. Yang lain sama artinya sama dengan instrumen sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk pembagian jumlah elemen masing-masing di masing-masing kriteria ada di kolom ini, tabel 1.1, kolom jumlah elemen. Kita ketahui paling banyak adalah di kriteria pendidikan, ya. Jadi di sini ada 21 elemen. Kemudian masing-masing elemen ini ada indikator. Nah, kemudian untuk penilaian di sini ada penjelasan bahwa setiap elemen dalam matrik diberi skor berdasarkan tingkat pencapaian terhadap standar mutu yang ditetapkan dengan skala 1 sampai 4. Skor 1 menunjukkan bahwa elemen tersebut tidak memenuhi standar mutu yang diharapkan. Sebaliknya, skor 4 mencerminkan kualitas tertinggi, yang berarti elemen tersebut sepenuhnya melampaui semua parameter mutu yang ditetapkan. Apabila elemen hanya melampaui sebagian standar mutu atau implementasinya dinilai belum optimal, maka elemen tersebut diberi skor 2 atau 3. Penentuan skor ini dilakukan oleh asesor menggunakan expert judgment berdasarkan parameter-parameter yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, parameter-parameter ini teman-teman bisa dapatkan di buku 3 panduan penyusunan atau penulisan LED. Nah, di sini ada tulisan parameter pelampauan standar mutu. Ya, di bagian ketiga dari setiap elemen. Ini contoh elemen pertama, ketepatan rumusan visi keilmuan, itu di bagian 1.3 adalah parameter pelampauan standar mutu. Nah, ini parameternya tertulis di sini. Kemudian kalau yang nomor 2, sosialisasi, itu juga sama, tertulis di bagian ketiga ini. Ya, parameter pelampauan standar mutu. Ini yang dikejar, ya. Bagaimana supaya parameter ini terlampaui. Ya, cek nanti semuanya di bagian ketiga dari setiap elemen. Oke, kita kembali ke sini. Di sini ada penjelasan bahwa pendekatan ini dirancang untuk memberikan penilaian objektif namun tetap fleksibel, sehingga dapat mencerminkan variasi dalam tingkat pencapaian mutu di berbagai elemen penilaian. Nah, sekarang perhitungan skornya bagaimana? Di sini ada penjelasan, nilai akreditasi dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot tiap elemen penilaian dan skor asesor. Dengan perhitungan sebagai berikut, NA sama dengan sigma skor I kali bobot I, di mana sigma ini artinya jumlah, skor I itu adalah skor elemen ke I atau indikator ke I, bobot I adalah bobot dari elemen ke I atau indikator ke I. Nah, I ini nilainya adalah antara 1 sampai 65 ya, karena ada 65 indikator atau elemen. Seperti itu. Nah, jumlah bobot keseluruhan itu 100 ya, terbagi menjadi 65 butir atau 65 elemen. Ada juga yang menyebut 65 indikator gitu. Jadi ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah ya. Nah, penentuan bobot pada masing-masing elemen dapat dilihat pada matrik penilaian. Nah, di sini kita lihat matrik di bagian bawah. Nah, di sini ada dalam kurung nih, ya.
1,25 itu artinya bobotnya 1,25. 1,30, nah gitu ya. Ya, inilah bobot dari masing-masing butir atau masing-masing elemen. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan bahwa hasil akreditasi dinyatakan dalam status terakreditasi unggul yang didasarkan pada skor akreditasi dan pemenuhan syarat perlu unggul sebagai berikut. Nah, di sini ada dua jenis status unggul, gitu ya. Jenis pertama, prodi dengan skor 361 sampai 400, ya 361 sampai 400 dan syarat perlu unggul terpenuhi. Maka memperoleh status unggul dengan masa berlaku 5 tahun. Kemudian jenis yang kedua, prodi dengan skornya 321 sampai 360 dan syarat perlu unggulnya juga harus terpenuhi, maka memperoleh status unggul dengan masa berlaku selama 3 tahun. Jadi di sini ada dua jenis status unggul ya teman-teman, bergantung dari skor yang diperoleh. Namun syarat perlu unggul keduanya harus sama-sama terpenuhi. Itu. Nah, selain ketentuan di atas, maka prodi tidak memenuhi syarat terakreditasi unggul. Kriteria unggul telah ditetapkan dalam Perban PT nomor 17 tahun 2024 tentang standar untuk memperoleh status terakreditasi unggul bagi prodi yang berada di bawah Lamdik. Nah, ini khusus untuk sarjana. Ya, nanti yang magister dan doktor ada di instrumen tersendiri ya, sesuai dengan masing-masing jenjangnya. Nah, saya juga sudah pernah membuat video penjelasan ya mengenai syarat peringkat unggul ya di jenjang sarjana maupun magister maupun doktor, karena di Perban PT-nya itu digabung di sana. Jadi saya sudah pernah membuat konten tentang persyaratan itu, silakan nanti bisa ditonton. Nah, di sini di partisi ya, di parsial artinya dipisah-pisah gitu yang sarjana saja. Ya, misalnya di sini doktor minimal 20%. Kemudian lektor kepala minimal 2 orang dan seterusnya. Nah, ini teman-teman harus terpenuhi kalau pengen unggul nih ya. Termasuk yang kurikulum nih. Harus OBE semua nih ya. Ini syaratnya. Karena OBE ciri-cirinya adalah asesmennya itu terhadap CPL gitu. Walaupun di sini minimal 25% ya. Yang mata kuliahnya dinilai CPL-nya gitu. Jadi tidak semua, syukur semuanya gitu ya. Itu akan lebih jauh, lebih baik gitu, akan lebih baik ketimbang hanya sebagian saja. Dan harus ada bukti yang sahih. Nah, setelah diukur CPL-nya, dievaluasi terhadap proses asesmennya seperti apa itu. Nah, setelah dievaluasi, apa tindak lanjutnya gitu. Jadi 3 item ini harus terpenuhi kalau pengen unggul. Seperti itu. Jadi intinya sekali lagi kurikulum ini harus OBE ya teman-teman. Sudah jelas ini di sini. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga syarat unggulnya adalah lab mikro. Ya, pembelajaran mikro ya, khususnya di lab. Ya, harus di lab mikro ya, karena ada yang prodi pendidikan yang mau mengajar kayak MPI dan sebagainya. Ya silakan menyesuaikan. Yang peralatannya harus lengkap, terawat dan sebagainya. Termasuk frekuensi praktek itu minimal 4 kali ya setiap mahasiswa gitu kan. Ada 8 keterampilan yang diajarkan, kemudian dilatihkan gitu ya. Kemudian mahasiswa juga harus melakukan refleksi. Nah, ini pembeda dengan instrumen lama, ini ada istilah mahasiswa melakukan refleksi ya. Refleksi diri atas apa? Atas kompetensi yang sudah dikuasai pada perkuliahan mikro atau nama sejenis. Jadi silakan, ini didesain untuk terpenuhi ya. Gimana caranya supaya nanti ada instrumen refleksi kah dan sebagainya supaya bisa memenuhi ini. Nah, kemudian yang keempat ya, SPMI tentu ya, ini harus efektif dilaksanakan. PPEPP tentu saja ya, mulai dari adanya kebijakan penjaminan mutu, perangkat SPMI-nya lengkap, terus ini pelaksanaan, kemudian evaluasi, pengendalian dan juga peningkatan.
Dan kemudian yang kelima ini terkait dengan produktivitas mahasiswa. Ya, minimal 25% mahasiswanya itu memiliki karya inovatif, bisa berbentuk book chapter atau buku ber-ISBN, haki, ya, kemudian boleh juga publikasi dan minimal serendah-rendahnya di jurnal Sinta 4. Dan harus sesuai bidang keilmuan, gitu ya. Ini dalam 5 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir ini produktivitas publikasi dosen, minimal 20% dosen punya publikasi serendah-rendahnya di Sinta 2. Boleh juga di internasional bereputasi, seperti itu. Boleh sebagai penulis pertama atau juga co-author atau corresponding author. Nah, ini syarat-syarat yang untuk unggul sarjana, ya. Untuk yang magister dan doktor, silakan nanti cek di YouTube saya, ya, penjelasan sebelumnya sudah saya buat. Ini juga sudah saya buat, tapi saya hanya mengulang, menegaskan lagi. Nah, itulah teman-teman sekalian pembahasan untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.